Sukses di dunia musik, Ferdy Tahir alias Ferdy Elemen turunkan bakat bernyanyi kepada anak-anaknya. Pada kesempatan ini, Ferdy mengaku jika ketiga anaknya tersebut kini memiliki keinginan untuk mengikuti jejak karirnya sebagai penyanyi. Menurut Ferdy, sejak kecil ketiga anaknya tersebut memang sudah terbiasa dibawa olehnya untuk manggung bersama. Namun sebelum memasuki dunia entertain lebih dalam, Ferdy juga sempat memberikan beberapa pesan kepada ketiga anaknya tersebut. Lantas seperti apakah pesan Ferdy Elemen kepada ketiga anaknya yang kini ingin berkarir di dunia entertain? Ya, tapi emang dari kitanya sendiri pun emang kita pengen terjun di dunia entertainment, di selebriti, dari kemauan kita sendiri sih sebenarnya, bukan diarahkan untuk papa kita harus di sini, enggak. Jadi kita emang nanya juga ke papa, boleh nggak sih kita terjun ke dunia entertain? Boleh aja kalau lu udah siap, gitu. Mental lu kuat nggak, apa segala macam. Apa yang harus lu kasih lihat? Apa nyanyi kah atau di film kah gitu. Dia agak sih lebih milih di nyanyi. Udah gue kasih tau. Jadi gue kasih tau, jadi artis itu nanti lu akan harus jadi konsumsi publik dan lu akan jadi menghadapi banyak, bukan yang enak aja, yang enak juga banyak. Nah itu harus mentalnya harus kuat. Kalau mereka kuat ya silakan. Dan saya lebih ke teknisnya dia kan kalau mau nyanyi jadi penyanyi nih di panggung toto nggak ada yang tepuk tangan dia kuat. Jadi yang nonton tahu-tahu pada pulang dia kuat kan? Cheers up-nya masih kan? Apakah kalau semua pada tepuk tangan ya biasa aja. Tapi kalau pas lagi kosong dia masih bisa membuat ini jadi hidup kayak gitu-gitu. Sama adiknya juga sama juga. Ini juga kan dinyanyi juga mereka. Pokoknya kalau soal dunia entertainment, Papa hanya ngasih tahu sekarang apa yang kamu lakuin akan dilihat sama masyarakat banyak. Jadi hati-hati. Jadi kalau mau ngerjain apa-apa, nyumput. Nggak kelihatan tempatnya. Ya, mungkin nggak diinin lah, nggak didengerin lah, biarin aja. Karena kita kalau ngikutin satu-satu ada berapa juta orang, kita ikutin semua. Kalau misalkan di yang kontra juga percuma, mau kita ngelakuin hal yang baik kayak gimana pun sejuta kali juga di mata dia pasti apa aja lagi. Jadi kita lebih dewasa aja menanggapi yang kayak gitu-gitu. Kadang juga pro kontra juga membuat seseorang naik juga. Pro kontra juga, kalau nggak ada pro kontranya juga kadang-kadang suka biasa aja. Ya ada konsekuensi. Ya masukan. Dan dari 10 orang yang suka sama kita, satu orang yang nggak suka, ngapain kita pikirin? Mending kita fokus sama 10 orang yang suka. Taunya ada lagi. Ada lagi. Dan emang kalau misalkan yang kontra itu kita jadiin kritikan apa ya namanya ya, kayak kritikan buat kita. Oh kita ngebahas diri kita mesti lebih baik lagi nih. Mungkin kurang kita di sini, kurang kita di sini. Gitu. Apakah kita jadi yang kita kurangnya diri itu kita ya kayak introspeksi gitu, apa di review gitu. Itu lebih ke macam-macam sih. Kalau nyanyi sih mereka terus terang aja semua anak saya bisa nyanyi. Tapi ada yang mau dan ada yang tidak jadi penyanyi. Nah, cuman mereka bertiga yang pengen jadi penyanyi. Yang lain semua bisa nyanyi, yang lain semua bisa alat musik. Tapi mereka pengen tampil dari kecil. Kalau itu pengen disuruh nyanyi, pengen itu, pengen ya berarti mereka yang ikut gitu. Jadi yang lain ada yang jago nyanyinya juga tetap aja dia ngedit. Padahal suaranya paling bagus mungkin di satu keluarga dia. Tapi dia nggak mau, dia pengen ngedit, nggak mau kelihatan kamera. Ada abang Gada tuh yang nomor 2. Ya dia kerjanya di belakang aja ngedit aja. Suruh tampil nggak mau. Paling pada saat dia rekaman, dia suka nanya gitu, "Pak, emosinya udah dapat belum, Pak?" Saya jawab aja, "Saya dari tadi udah emosi." Jadi ini ya, apa kalau mereka tuh nervousnya mereka lucu aja. Nervousnya tuh ada yang deg-degan, ada yang coba ya kakinya gerak-gerak. Ya agak nih kalau nervous dia kakinya gerak gitu. Tapi saya bilang lumayan lah daripada kepalanya yang berat. Kakinya oke lah. Iya. Dari kecil sih. Dari kecil mereka manggung bareng-bareng ya. Suka diajak ke panggung gitu. Berarti terus, udah nggak stop lagi ya? Yang suka minta nyanyi malah dia terus. Ini masih malu-malu dulu. Malah adenya pengen nyanyi melulu. Saya yang bingung lagunya apa. Masih kecil tuh. Tapi uniknya nih
anak-anaknya pada gondrong semua nih. Nah itu salah. Kenapa tuh ibaratnya uniknya nih kalau pengen gondrong gitu? Oh bukan, dia ikutin Pak Jokowi sebenarnya. Kan nggak ada yang boleh sekolah. Ke salon dulu harus di swab, duit. Nggak mau ke salon, ngapain duit lagi? Jadi akhirnya di rumah terus, akhirnya pada gondrong. Tapi kenapa sih jadi dari versi anak-anak kenapa sih pada pengen gondrong gitu? Jadi kompak menjadi kompak gitu loh kayak. Karena kita suka aja, kita suka dan lahir mama gondrong, papa udah gondrong begini. Ya udah kita role modelnya udah gondrong. Emang dari kitanya juga emang lebih suka gondrong dibanding pendek. Kalau Aga sendiri, Aga lebih suka gondrong dibanding pendek. Ah lu juga aneh aja sendiri. Dari sekolah pengennya gondrong ya susah. Akhirnya dia pilih homeschooling jadi. Karena kalau sekolah formal biasa kan pasti suruh potong. Si kembar Nakula Sadewa sudah lama tak terlihat di layar kaca. Dulu mereka begitu terkenal sebagai artis cilik yang pandai berakting. Dan lama tak terlihat, si kembar itu pun kini sudah beranjak remaja. Penampilan mereka pun bikin pangling. Jika Nakula dan Sadewa lekat dengan rambut gondrong kribo, saat ini mereka memilih memotong rapi rambut mereka. Tak hanya itu, di usia yang sudah menginjak remaja, Nakula dan Sadewa sepertinya kembali akan menapaki karir di dunia entertainment. Lantas seperti apa kegiatan Nakula dan Sadewa saat ini? Benarkah kini Nakula dan Sadewa sudah mempunyai kekasih? Nakula dan Sadewa sih pengen fokus untuk comeback shooting lagi, jadi udah mulai terima lah ya. Dan kita juga pengen coba mulai usaha-usaha gitu, bisnis lah. Fokus dulu untuk pendidikan dulu. Ya kita fokus sekolah, pokoknya berpendidikan dulu nomor 1. Kita fokusin semua, baru selesai kita baru pengen coba buat syuting lagi. Gitu. Ya karena kita udah mulai ngerasa kangen gitu, kayak kok kangen nih kita syutingnya, kangennya di depan kamera lagi. Ya kayak nostalgia aja gitu, kayak aduh enak ya depan kamera tuh gimana menghibur para penonton segala macam tuh, ada rasa feel enaknya gitu deh. Feel senengnya juga ya. Iya betul. Masih selalu support kita ya, mau kayak gimana pun aku ngapain. Selama itunya baik, selama kita keinginan kita baik, mama pasti selalu 100% support kita berdua. Pasti kalian? Ya pastinya sih ada penyesuaian sih. Yang tadinya kita udah lama nggak syuting, nggak tampil depan kamera, tapi kita tampil depan kamera kan ada penyesuaian lah itu. Nanti juga lama-lama juga kita pasti bakal baliknya dulu lagi kok, bakal lebih aktif, bakal hyperaktif malah itu. Mungkin kita ngambil buat talk show atau mungkin buat FTV gitu aja. Ya pasti sih dari awal lagi ya kok. Kita udah lama kayak dari yang kita anak kembar di Ketik Rating, kita pengen coba hal baru, jadi kita foto kita, tapi kita tetap harus ada kembarnya gitu, ada persamaannya lah ya, ada yang sama pokoknya. Apa gitu? Kan ini perbedaan drastis sih dari rambut sama paling dari suara ya. Ya suara sama kita sekarang udah ada kumis. Iya ada kumis gitu. Kayak gitu-gitu doang sih, nggak ada yang signifikan banget. Kalau Pak? Dan sih kadang kita kayak gini nih, kita sama-sama pakai jaket, tapi yang kita bedain cuma warnanya doang. Paling cuma kalau misalnya sesuka hati kita aja, kalau lagi mau samaan ya samaan, tapi kalau misalnya lagi mau beda ya kita beda gitu. Mama sih selalu seneng sih, selalu apa ya, selalu bangga gitu kita kayak gimana pun mama pasti bangga. Iya. Mama sih kasih pesan biar kita apa ya, selalu percaya diri aja ya, selalu percaya diri, pokoknya harus percaya diri sama ya hilangin rasa-rasa nervous segala macem gitu. Oh ya, saya udah punya pacar. Oh gitu. Mama udah ngasih lampu hijau ya? Udah, mama udah ngasih lampu hijau. Gimana? Jangan mama apa, seperti apa gitu? Ya pokoknya mama bilang mama dukung terus selama itu baik buat aku dan Dewa. Mama tuh pasti selalu oke boleh tuh, orangnya baik kok, orangnya cantik, pintar segala macam. Boleh. Mama tuh udah ngasih lampu hijau pokoknya.
Rumah tangga Vino G. Bastian dan Marsha Timothy selalu terlihat harmonis. Bahkan, tak sedikit publik menjadikan rumah tangga Vino dan Marsha sebagai panutan. Namun siapa sangka saat Vino disinggung soal rumah tangganya yang selalu terlihat harmonis selama 9 tahun ini, Vino malah mengatakan bahwa rumah tangganya dengan Marsha tak selalu harmonis. Aktor tampan itu mengatakan bahwa rumah tangga mereka juga pernah mengalami pasang surut. Kendati demikian, tentu Vino memilih untuk tak mengumbar permasalahan rumah tangga mereka ke hadapan publik. Itu kan hanya di Instagram. Saya sedang nggak sih dibilang gitu sama netizen? Tentunya senang lah. Tapi maksudnya gini gitu, kadang-kadang saya juga beruntung gitu ketika saya syuting. Saya masih dikasih lawan main saya tuh memang yang masih kadang-kadang jauh umurnya di bawah saya gitu, bisa sampai 20 tahun, 17 tahun jadi pasangan. Itulah menariknya di dunia acting gitu, nggak ada batasan umur. Ketika masih cocok dipasangkan atau ketika memang masih pas di karakternya, ya kita bisa jadi orang yang lebih muda atau orang yang lebih tua gitu kan. Dan buat saya itu jadi satu keberuntungan buat saya. Dan kalau misalnya dibilang tadi masih nggak sesuai umurnya, ya alhamdulillah gitu. Tapi mudah-mudahan nggak sesuai umurnya bukan cuma dari looknya tapi kesehatannya sih. Saya lebih mementingkan itu, mudah-mudahan sehat terus, bisa berkarya terus. Marsha gimana? Sama, dia juga kadang-kadang di apa namanya, di komenin di apa namanya, di komen saya gitu, wah Mas Vino beruntung banget nih, apa namanya, punya istrinya masih muda. Oh iya. Tanpa mengetahui usia yang sebenarnya, oh iya terima kasih gitu. Nah, masih muda, jiwanya masih muda. Kan menjadi bapak bukan harus jadi bapak-bapak kan. Kita jadi kakak-kakak aja. Ya kalau misalnya idealnya sih nggak selalu mulus juga, pasti tetap aja lah ada turun naik, itu pasti ada, itu normal gitu. Tapi balik lagi dari kitanya sih, maksudnya selalu menjaga komunikasi. Kalau misalnya komunikasinya bagus, otomatis kesananya juga bagus. Jadi enggak, karena kita juga kita bukan jualan, maksudnya story keluarga kita bukan jadi objek yang kita jual gitu. Jadi mungkin teman-teman atau fans kita lebih menarik melihat kita itu dari karya kita, dari prestasinya gitu. Jadi ketika kita di situ udah fokus ke situ, mungkin teman-teman yang lain nggak terlalu membutuhkan materi keluarga sampai sedetail itu untuk dijual gitu. Kalau buat saya sih itu, jadinya kita punya orang-orang yang mensupport kita, support system kita, fans kita, yang terlalu penting memang yang ditunggu dari mereka itu ya misalnya film kita apa atau ada sinetron baru apa, banget seneng banget namanya. Akhir tahun kemarin sampai tahun ini iya, proyek kita berdua sama kayak Sleep Buddy ini dapat proyek bareng, pasti seneng lah. Secara finansial juga itu sangat beruntung gitu kan. Tapi kita juga memilih karena terlalu sering muncul untuk karya yang kurang bagus juga jadi bumerang buat kita juga, sayang gitu. Karena kan biasa kita memang dari entertainment, ketika kita memilih pekerjaan bukan cuma yang dipilih karena ini mumpung berdua kita ambil, enggak, tapi berkualitas atau enggak ini challenging enggak buat kita gitu. Dan hampir rata-rata kita mendapatkan pekerjaan karakter yang nggak pasangan, malah kayak misalnya dulu di Wiro Sableng kita bukan pasangan, terus kemarin di serial Menolak Talak juga nggak pasangan. Jadi unik gitu loh, kita ngambil karakter-karakter yang unik gitu. Nanti juga ada beberapa project film, ada film horor juga yang kita berdua gitu, dan buat saya itu seru.